Nah, baru sekarang kita masuk ke manipulasi dasarnya. Nah, posisi ataupun position, rotation, dan scale ataupun skala merupakan teknik yang sangat dasar dalam melakukan manipulasi objek, baik itu pada objek dengan dua sumbu, yaitu 2D maupun tiga sumbu ataupun objek 3D. Namun tentunya setiap software memiliki cara ataupun metodenya masing-masing dalam menerapkan teknik ini. Pada software Blender, penggunaan teknik-teknik ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan tool pada toolbar, ya, ini yang toolbar. Ini ada beberapa tools, yaitu move, rotate, dan scale. Dan juga bisa dengan menggunakan property yang ada pada sidebar. Sidebar itu ada bagian sini. Ya, atau kita bisa menggunakan shortcut N untuk memunculkannya. Nah, di sini ada location, rotation, and scale. Dan kemudian atau cara cepatnya adalah dengan menggunakan shortcut, ya. Bisa dengan menggunakan G, R, ataupun S, ya. Ini saya munculin dulu screen key-nya biar kelihatan. Oke. Nah, yang pertama kita bahas tentang move atau perpindahan posisi. Nah, manipulasi ini itu adalah manipulasi yang paling pertama yang harus kita ketahui. Karena manipulasi ini berfungsi untuk memindahkan objek. Dan untuk melalui toolbar yang di sini, kita bisa memilih tools move pada icon move ini. Ini tinggal kita klik, ya. Nanti akan muncul tiga panah yang merepresentasikan tiga sumbu, yaitu X yang merah, Y itu yang hijau, dan Z yang biru. Oke, yang pertama kita akan melakukan dulu perpindahan ataupun move pada satu sumbu, yaitu pada sumbu X saja, pada sumbu Y aja, dan pada sumbu Z aja. Nah, caranya cukup gampang. Kita cukup arahkan saja kursor mouse kita ke salah satu panahnya. Misalkan pada sumbu X, itu kita arahkan dan kita klik dan tahan. Kita tahan kliknya. Nah, lalu kita geser mouse-nya dan kita arahkan sesuai posisi yang kita inginkan. Semisal ingin pada sumbu Y, tentunya kita klik dan tahan pada sumbu yang berwarna hijau. Demikian juga dengan yang sumbu berwarna biru untuk sumbu Z. Dan untuk perpindahan, saat kita menggeser, untuk mengkonfirmasi perpindahannya, itu cukup kita lepas saja klik kirinya. Nah, namun semisal saat kita melakukan perpindahan dan kita ingin mengembalikan ataupun membatalkan perpindahan, itu cukup dengan klik kanan saja. Nah, sehingga objeknya akan kembali ke posisi sebelumnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan tools. Untuk shortcutnya, kita menggunakan huruf G, ya. Kemudian untuk satu sumbu, misalkan ke sumbu Z yang tadi, itu cukup dengan tekan G dan dilanjutkan dengan X, ya. Begitu juga dengan sumbu Y, GY, dan juga GZ. Nah, untuk mengkonfirmasi perpindahannya, itu cukup dengan klik kiri. Nah, sama seperti tadi, misalkan kita melakukan perpindahan dan ingin membatalkan perpindahannya, itu cukup dengan tekan klik kanan. Sehingga objek yang tadi itu berpindah kembali ke posisi yang sebelumnya. Oke, kemudian kita coba untuk perpindahan pada dua sumbu. Jika kita ingin melakukan perpindahan pada dua sumbu, kita cukup dengan klik dan tahan salah satu kotak di antara dua sumbu. Dan kotak-kotak itu yang ini, ya, dan yang berwarna merah, hijau, dan biru. Dan contohnya misal kita mau melakukan perpindahan di sumbu X dan Y, maka antara sumbu ini ada satu kotak berwarna biru ini kita klik dan kita tahan dan kita geser. Maka dia hanya akan berpindah pada dua sumbu itu saja. Nah, sama seperti tadi, untuk mengkonfirmasinya kita lepas aja kliknya, atau misalkan kita untuk membatalkannya tinggal klik kanan. Dan untuk secara shortcut, itu bisa dengan menekan huruf G, dan dilanjutkan dengan menekan tombol Shift, dan juga dilanjutkan dengan menekan sumbu yang dikecualikan. Ya, sebagai contoh, kita ingin melakukan perpindahan pada sumbu X dan sumbu Y yang tadi. Maka sumbu yang dikecualikan adalah sumbu Z, ya kan? Nah, untuk itu kita tekan G, kita tahan Shift, dan kita tekan sumbu Z. Kita lepas, dan baru setelah itu kita geser. Maka objeknya pasti akan tetap berpindah pada dua sumbu ini.
Begitu juga misalkan kita mau melakukan perpindahan pada sumbu X dan Z, maka tinggal tekan G, kita kecualikan Y, shift Y, nah dia akan berpindah pada sumbu X dan Y. Nah, kemudian jika ingin melakukan perpindahan pada tiga sumbu, maka bisa dilakukan dengan klik dan geser lingkaran yang ada di tengah ini, yang berwarna putih. Ini klik, kita tahan, dan kita geser. Nah, ini akan berpindah pada tiga sumbu. Atau secara shortcut, tinggal tekan huruf G, dan baru kita geser. Nah, perpindahan ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu bisa menggunakan sidebar. Itu kita tekan N, kita pilih item, dan di sini ada transform. Di sini ada property location, rotation, and scale. Nah, kita fokus ke property location. Dan jika menggunakan sidebar, ini perpindahannya sangat akurat. Jadi, misalkan kita mau objeknya berpindah pada lokasi titik koordinat X-nya itu adalah 1, maka ini tinggal kita ganti jadi 1. Nah, itu juga misalkan Y itu 1, nah dia akan berpindah pada titik koordinat X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Jadi selain melihat posisi dari si objek, ya, posisi koordinat dari si objek, itu kita bisa atur juga posisinya secara langsung di sidebar pada property location pada transform. Perpindahan juga bisa dilakukan dengan berdasarkan jarak angka yang diinputkan, yaitu dengan cara menekan tombol G dan dilanjutkan dengan menekan angka sebagai jarak perpindahannya. Jika ingin melakukan perpindahan dengan satu sumbu, maka cukup menekan salah satu sumbu pada keyboard setelah kita menekan tombol G. Jadi, kita tekan tombol G dulu, lalu kita tekan salah satu sumbu, misalkan huruf Y, dan kita tekan angka 1, nah, maka si objek akan berpindah 1 unit pada sumbu Y. Ya. G, Y, 1. Atau kita tambah lagi G, Y1. Misal kita lihat di sini value dari Y-nya sudah 2, misalkan kita tambahkan lagi G, Y2, maka jarak perpindahnya ada 2 unit, maka value Y pada saat sekarang ini adalah 4. Semisal objek 3D kita berada pada lokasi yang tidak kita inginkan dan kita ingin mengembalikannya ke arah tengah sumbu, itu bisa dengan melakukan pada navigation bar ya yang di sini pada sidebar pada location-nya kita tinggal mengubah semua sumbunya menjadi 0 sehingga dia akan berada di tengah lagi. Atau dengan cara shortcut-nya adalah dengan menekan Alt dan G. Ya, artinya kita membatalkan semua perpindahan pada sebuah objek. Oke, kita lanjut pada rotasi ataupun rotate. Nah, manipulasi ini berfungsi untuk mengubah atau memutar rotasi dari objek. Pada toolbar, kita bisa menemukan icon untuk rotate di sini. Nanti akan muncul 3 garis lingkar yang merepresentasikan 3 sumbu juga, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian secara shortcut, itu kita bisa menggunakan tombol R untuk melakukan rotasi. Dan untuk poros dari perputaran ini selalu pada titik origin. Nah, kita coba untuk merotasi salah satu sumbu. Pada salah satu sumbu, mouse ini kita arahkan ke salah satu garis lingkar ini. Itu kita klik dan tahan, lalu kita geser mouse-nya. Sehingga akan terjadi rotasi ataupun perputaran pada salah satu sumbu. Untuk mengkonfirmasinya ini tinggal kita lepas klik kirinya, ya, seperti biasa. Dan untuk membatalkannya tinggal kita klik kanan. Sehingga rotasi yang terjadi tadi itu dibatalkan. Secara shortcut itu kita bisa menggunakan tombol R, lalu dilanjutkan dengan menekan salah satu huruf sumbu, misalkan sumbu X, setelah tekan huruf R, dilanjutkan dengan menekan huruf X. Lalu kita geser mouse-nya, sehingga akan terjadi perputaran di sini. Sama seperti tadi, untuk mengkonfirmasi rotasi itu tinggal klik kiri, untuk membatalkannya itu klik kanan. Nah, kemudian untuk melakukan rotasi pada 3 sumbu, itu bisa kita lakukan dengan mengklik dan tahan garis lingkaran yang putih ini, ya, yang ada di luar garis-garis X, Y, Z. Ini kita klik dan tahan, lalu tinggal kita geser. Dan secara shortcut,
itu cukup dengan menekan tombol R. Maka dia akan berotasi pada sumbu X, Y, dan Z. Bisa dilihat pada property rotation yang ada di sidebar. Nah, jika ingin menggunakan sidebar, tentunya kita buka dulu sidebarnya dengan tekan tombol N, ya, pada bagian item, tab item, pada bagian transform, itu ada juga property rotation. Nah, di sini selain bisa kita lihat rotasi dari masing-masing sumbu pada objek, itu kita bisa juga menginputkan berapa derajat perputaran dari masing-masing sumbu. Misalkan pada sumbu Z, ya, saya ingin dia berputar pada derajat 90 atau 45 lah. Maka pada sumbu Z ini kita tekan pada kolom Z, baru kita masukkan 45. Maka objeknya akan berputar pada derajat 45. Nah, sama seperti perpindahan, untuk menggunakan rotasi juga bisa dilakukan berdasarkan penambahan angka derajat yang diinputkan, yaitu dengan cara menekan tombol R dan dilanjutkan dengan menekan angka sebagai penambahan angka derajat rotasinya. Nah, jika ingin melakukan rotasi dengan satu sumbu, maka cukup menekan salah satu sumbu setelah menekan tombol R. Jadi, setelah menekan tombol R, kita lanjutkan misalkan untuk satu sumbu itu pada sumbu Z, RZ. Nah, lalu kita masukkan berapa derajat penambahan dari rotasi pada sumbu Z. Misalkan 45 tadi. Nah, lalu kita klik enter. Semisal kita ingin 45 derajat lagi perputarannya. Itu tinggal tekan R, Z. Nah, kita perhatikan di sini RZ, kita perhatikan di sini pada sumbu rotasi Z itu sudah berputar 45 derajat. Kalau kita tambahkan 45 derajat lagi, maka setelahnya sumbu Z akan memiliki value 90 pada properti rotasi. Nah, sama seperti tadi, semisal rotasi si objeknya tidak kita inginkan dan kita ingin rotasinya kembali seperti semula, itu cukup kita tekan Alt dan R. Maka rotasi dari objek itu benar-benar kembali ke rotasi semula, yaitu 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses scale. Manipulasi dasar yang terakhir ini adalah scale, ya, atau untuk mengubah skala sebuah objek. Mengubah skala objek ini berarti kita akan memperbesar atau juga bisa untuk memperkecil ukuran dari sebuah objek. Pada toolbar, kita bisa menemukan icon scale yang ini. Itu kita klik, dan setelah kita klik, itu nanti akan ada 3 sumbu juga, sama seperti position ataupun move. Cuma bedanya, kepala panahnya ini berbentuk kotak. Nah, untuk melakukan skala pada satu sumbu, itu kita cukup klik salah satu kotaknya, ya. Misalkan ingin melakukan skala ataupun perbesaran pada sumbu Y, tinggal kita klik yang ini, sumbunya, kita klik tahan dan tarik. Nah, untuk mengkonfirmasi ini kita tinggal lepas klik kiri kita, untuk membatalkannya tinggal klik kanan. Begitu juga pada sumbu yang lain. Di sini kita bisa memperbesar ataupun memperluas dan juga mempersempit ataupun memperkecil objek berdasarkan sumbu. Nah, untuk shortcutnya itu kita menggunakan tombol S, ya. Misal kita mau mengubah ukurannya pada sumbu X, itu tinggal tekan S dan dilanjutkan dengan menekan tombol X, ya. Nah, tinggal digeser si kursor. Semisal kita ingin memperbesar, maka jarak dari kursor ke titik tengahnya itu kita perjauh. Misalkan mau memperkecil kursornya, ini kita tekan dengan powernya. Juga dengan sumbu yang lain. Kemudian, semisal kita ingin membuat sebuah objek yang flat, ya, seperti ini, tapi dia lebih besar, maka mungkin kita akan memerlukan pengubahan skala pada 2 sumbu juga. Caranya kita cukup klik dan tahan salah satu kotak di antara 2 sumbu, sama seperti yang position tadi, ada kotak di antara beberapa sumbunya. Nah, ini nanti kita klik dan kita tahan, baru kita geser. Misal kita ingin memperlebar pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita klik salah satu kotak yang di antara X dan Y. Ini diklik, kita klik dan tahan, lalu kita geser mouse-nya. Nah, kita akan membuat sebuah objek yang perubahan skalanya hanya pada sumbu X dan Y. Begitu juga semisal kita mau mengubah skalanya pada sumbu X dan Z aja.
Berarti kita klik yang tombol ini. Klik tahan dan tarik. Ya. Sama seperti tadi, kalau misalkan kita mau mengkonfirmasi perubahan skala, ini tinggal lepas klik kirinya. Atau misalkan kita membatalkannya, ini tinggal kita klik kanan. Untuk secara shortcut, itu sama juga dengan yang perpindahan tadi, ataupun perpindahan posisi tadi. Itu kita tekan S untuk scale, ya. S untuk scale, kemudian kita tahan shift, dan dilanjutkan dengan menekan salah satu sumbu yang dikecualikan. Misal kita ingin melakukan skala pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan mengecualikan sumbu Z. Untuk itu tinggal tekan huruf S, kita tahan shift, dan kita klik tombol Z, karena sumbu Z yang akan dikecualikan. Kita klik tombol Z, lepas, lalu kita geser mouse-nya. Ya. Nah, jika ingin melakukan pengubahan skala pada 3 sumbu, ini cukup gampang, sama seperti yang sebelumnya. Kita cukup klik bulatan putih, ya, yang di tengah ini. Ini mungkin juga bisa, ya. Atau yang di tengah juga bisa. Ya, ada bulatan putih, yang ini, yang lingkaran, ini kita klik, kita tahan, dan kita geser. Kalau untuk shortcutnya tinggal tekan huruf S saja. Ya. Nah, jika menggunakan sidebar, yang ini tadi, ini juga bisa. Untuk skala secara defaultnya itu adalah 1 semua. Kalau misalkan skala ini 0 semua, maka objeknya akan tidak terlihat, karena tidak ada dimensinya, karena semuanya 0. Maka tentunya ukuran skalanya harus 1 semua untuk default. Misal kita ingin mengubah skala X menjadi 2, ini tinggal dikondisikan pada sidebar-nya. Nah, teknik scale ini juga bisa dilakukan dengan penambahan angka skala yang diinputkan. Nah, itu dengan cara menekan tombol S, kemudian misalkan untuk salah satu sumbu, itu bisa kita pilih salah satu sumbu, misalkan Y, dan baru kita tekan angka yang ingin ditambah. Misalkan kita ingin dia berubah 4 unit, itu tinggal kita tekan angka 4. Nah, maka di sini akan berubah menjadi 4. Nah, bedanya dengan posisi, kalau posisi ataupun rotasi yang tadi, dia akan menambahkan dari jumlah value yang sebelumnya, ya. Kalau yang scale itu dia melakukan perkalian, karena untuk scale itu berubah pada 2 sisi. Kita coba lihat yang tadi. Nah, misalkan kita tarik yang sumbu Y, maka yang berubah itu tidak hanya pada bagian yang kita tarik. Misalkan kita tarik ke kanan, maka tidak hanya objek yang kanan yang berubah, tetapi objek yang bagian kirinya juga berubah. Jadi di sini berlaku perkalian. Kan SY2, maka Y-nya jadi 2. Misalkan kita tambahkan lagi SY4, maka value Y-nya akan menjadi 8, karena dia akan bergeser ke arah yang berlawanan juga. Nah, untuk mengembalikan skala pada ukuran yang awal, itu sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal cukup menekan tombol ALT, lalu diikuti dengan menekan tombol S. Nah, oke, untuk memanipulasi objek ini, secara cepatnya itu bisa dengan menggunakan shortcut saja. Untuk melakukan perpindahan ataupun menggeser, ini tinggal kita tekan huruf G. Ya, untuk misalkan mau digeser pada sumbu X, tinggal G, Z, ya. GZ, GY, dan GX tadi ya. GX, GY, dan GZ. Nah, untuk melakukan rotasi, itu tinggal tekan R, ya. Misalkan pada salah satu sumbu, tinggal RX, ya, pada sumbu X, RY, dan RZ. Begitu juga dengan skala, itu tinggal tekan S, scale, S. Misalkan ingin pada sumbu X, SX, SY, dan SZ. Nah, untuk mengingat shortcutnya, untuk perpindahan, itu menggunakan shortcut G. Ya, ini kita ingat aja G itu sebagai geser. Ya, misalkan mau geser ke X, G, X. Geser ke Y, G, Y. Nah, untuk rotasi, kita ingat aja huruf depannya itu adalah R. Untuk rotasi, RX, RY, RZ. Nah, untuk skala, itu juga lihat huruf awal depannya itu adalah S. Tinggal tekan huruf S.
skala pada sumbu X, skala pada sumbu Y, skala pada sumbu selain Z, S, shift Y. Nah,